Channel. Halo para calon guru, yuk simak video presentasi berikut ini dari kelompok 2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Asih Wulandari. Perkenalkan, nama saya Maya Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nipita Sari. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nur Fitri Anggreni. Halo, perkenalkan nama saya Safira Deswita. Perkenalkan, nama saya Vini Rahma Fitrianti. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aini. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan prinsip pengajaran. Prinsip pengajaran memiliki dua arti, yaitu mengajar dan mengajarkan. Mengajar artinya hal yang dilakukan oleh siswa, sedangkan mengajarkan adalah kegiatan dilakukan oleh seorang guru. Jadi kegiatan belajar mengajar ini satu kesatuan dari duanya kegiatan yang searah. Prinsip-prinsip pengajaran ada 6. Yang pertama, prinsip kerjasama dan persaingan. Merupakan lawannya persaingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama dan persaingan ini terlihat dari banyaknya kelas. Namun kerjasama dan persaingan ini sama pentingnya. Mengapa dikatakan penting? Karena berguna untuk peserta didik dalam membangun demokratisnya. Sebab persaingan itu tidak hanya dilakukan dalam kelompok saja, namun dilakukan nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik. Akan tetap untuk mencapai hasil yang positif dan nilainya yang sangat baik. Namun kerjasama ini memiliki dua ciri utama. Yang pertama, peran antar individu dalam segala kegiatan. Yang kedua, kerjasama antar individu dalam suatu kelompok. Baiklah, saya akan memberikan tips agar kelompok berjalan dengan baik. Yang pertama, peserta didik harus mengenal tujuan rencana, manfaat bagi mereka, dan juga masalah. Yang kedua, kelompok harus saling kerjasama. Yang ketiga, kelompok harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama agar tercipta kelompok yang berjalan dengan baik. Yang kedua, prinsip apersepsi, yaitu suatu penafsiran buah pikir yang menyatu padukan dan mengasimilasi sesuatu pengamatan dan pengalaman yang telah ada dimiliki. Apersepsi sering disebut batu loncatan. Maksudnya, sebelum pengajaran dimulai, untuk menyajikan bahan pelajaran baru, guru diharapkan dapat menghubungkan lebih dahulu bahan pelajaran sebelumnya yang menurut guru telah dikuasai peserta didik. Dengan itu, dapat membangkitkan minat dan perhatian mereka dalam suatu pembelajaran. Maka, pengajaran harus dibanguni melalui pengetahuan, sikap, dan skill yang telah ada. Ada 4 langkah pengajaran. 1. Kejelasan pengertian dalam materi. 2. Asosiasi, yaitu proses interaksi. 3. Sistem yang menggabungkan bahan baru dengan hal-hal lain. 4. Metode, yaitu tugas, tanya jawab, dan lain. 3. Prinsip korelasi. Apa itu korelasi? Korelasi adalah hubungan. Jika diartikan lebih jauh, korelasi adalah salah satu bentuk analisis yang digunakan untuk mencari dua variabel positif dan negatif dan bersifat kuantitatif. Adapun macam-macam korelasi. Yang pertama, korelasi sederhana merupakan sesuatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan mengetahui bentuknya. Yang kedua, korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas. Yang ketiga, korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Prinsip efisiensi dan efektivitas maksudnya adalah bagaimana cara guru menyajikan pelajaran tepat waktu, cermat, dan optimal. Pengajaran yang baik adalah apabila proses pengajaran itu menggunakan waktu yang cukup sekaligus membuahkan hasil secara tepat dan optimal. Dengan sedikit penjelasan dari guru, diharapkan peserta didik dapat memahami suatu pembelajaran. Disiplin kelas dan disiplin waktu perlu dijagai oleh setiap subjek pelajaran. Subjek atau guru dan siswa mesti menyadari bahwa setiap pelajaran yang ditetapkan oleh kurikulum sekolah semuanya mempunyai kemanfaatan untuk diri peserta didik, khususnya kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang.
Yang kelima adalah prinsip globalitas. Prinsip globalitas merupakan keseluruhan yang menjadi titik awal pengajaran, memulai proses pelajaran dari yang umum ke yang khusus, dari pengenalan sistem kepada elemen-elemen sistem. Secara prinsip, globalisasi merupakan sebuah proses penyatuan dunia yang secara perlahan tetapi pasti menghilangkan sekat-sekat negara dan bangsa. Proses penyatuan ini melibatkan manusia, informasi, perdagangan, dan modal. Prinsip globalisasi diterapkan dalam pengajaran karena pengaruh dari psikologi Gestalt dan psikologi totalitas. Psikologi Gestalt mengemukakan bahwa bentuk itu lebih banyak artinya daripada jumlah unsur-unsurnya, dan arti dari tiap-tiap unsur ditentukan oleh kedudukannya di dalam bentuk. Sedangkan prinsip totalitas mengemukakan tentang pengamatan anak sebagai berikut. Pada waktu anak mengamati sesuatu untuk pertama kalinya, terbentuklah suatu gambaran yang menyeluruh atau global, tetapi kabur atau bagian-bagiannya tidak begitu jelas. Prinsip globalisasi dalam pengajaran menekankan bahwa keseluruhan itulah yang harus menjadi titik awal permulaan pengajar. 6. Prinsip permainan dan hiburan. Permainan dan hiburan ini memiliki beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip produktivitas, mengembangkan sikap produktivitas pada diri anak sebagai pengguna dan permainan itu sendiri, namun permainannya yang bersifat mendidik dan positif bagi anak. 2. Prinsip aktivitas, permainan yang digunakan dapat diterapkan secara langsung dengan si anak dan siswa terlibat langsung. 3. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini menjadi tolak ukur dari efek permainan edukatif yang digunakan. Permainan yang digunakan bisa dibuat melalui bahan-bahan yang tidak terpakai atau yang sudah didaur ulang seperti membuat kerajinan tangan dan lain. 4. Prinsip kreativitas. Melalui permainan ini diharapkan anak-anak mampu merancang sesuatu yang baru dan berbeda dan akan menimbulkan kreatif dalam melaksanakan suatu kegiatan. 5. Prinsip mendidik dengan menyenangkan. Permainan edukatif harus memperhatikan sisi kemampuan anak sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang positif dan menyenangkan bagi si anak agar permainan yang digunakan tidak membosankan. Alat-alat permainan, gunakanlah alat-alat dan bahan yang aman digunakan pada anak dan tidak membawa dampak buruk bagi anak-anak peserta didik. Kesimpulan, pengajaran adalah sesuatu kompleks yang melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Mengajar dan belajar adalah dua komponen yang ditemui dalam proses pembelajaran. Untuk menjelaskan bagaimana proses belajar itu berlangsung, maka timbullah beberapa teori. Demikian juga terdapat beberapa prinsip mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru dalam membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.